Halo, selamat datang di channel Jurnal Nonton. Di video kali ini, kita akan memberikan review dan penjelasan dari film The Wailing. Bagi kalian yang sudah nonton filmnya, kalian bisa langsung ke bagian penjelasan di menit berikut ini. So, let's go to the video. Film ini disutradarai oleh Na Hong Jin yang juga menahkodai film The Chaser tahun 2008, di mana ia mendapatkan gelar sutradara terbaik pada Korean Film Awards tahun itu. The Wailing menawarkan film horor yang kaya akan cerita misteri dan memiliki plot yang berbobot ketimbang menebar jumpscare di sana-sini. The Wailing bahkan hampir tidak memiliki jumpscare. Sinopsisnya adalah berikut ini. Di sebuah desa bermunculan kasus kematian yang sadis-sadis. Yang anehnya, dilakukan oleh seseorang terhadap keluarganya sendiri tanpa diketahui motif dan proses terjadinya. Saat ditemui polisi di TKP, para pelaku juga seperti kena penyakit kulit bentol-bentol. Mereka juga seperti kehilangan kesadaran, kayak dirasuki sesuatu. Jonggu, tokoh utama yang juga seorang polisi, mencoba menyelidiki dan menduga adanya unsur supranatural. Terlebih lagi setelah anaknya sendiri mulai kesurupan. Ada sosok wanita misterius yang bilang bahwa keanehan ini muncul sejak orang Jepang datang ke desa. Siapakah dia? Inilah yang menjadi misteri di dalam film ini. Film ini menyisakan banyak tanda tanya di setiap babak yang dilewatinya. Desa yang dulunya tenang berubah menjadi mencekam, rumah tinggal menjadi rumah jagal. The Wailing dirancang menggunakan kiasan bernuansa horor dengan atmosfer kelam dan menyesakkan, perlahan-lahan melumpuhkan pertahanan psikologi penonton. Overall, film ini sangat bagus dan rekomen banget untuk kalian yang mencari film horor yang beda karena memiliki interpretasi yang well design. Apa yang sebenarnya terjadi? Dukun Il Gwang dan si kakek Jepang, keduanya berteman. Mereka bekerja sama menjalankan semacam ritual pengambilan roh untuk memberi makan sang iblis dan sekalian menjadikannya bisnis. Metode yang mereka pakai adalah si kakek Jepang mensantet warga kemudian menyewa dukun Il Gwang untuk mengusir santet tersebut dan membuat mereka kaya. Brengsek betul ya. Siapa sebenarnya si kakek Jepang ini? Dia adalah manusia, wisatawan, dukun hitam, Buddha iblis yang sesekali dirasuki oleh si iblis dan menjelma menampakkan wujud iblis yang merupakan tuannya. Siapa sebenarnya wanita misterius ini? Dia adalah dukun putih yang melindungi warga. Dia menaruh jimat pelindung dekat rumah korban santet. Dia juga mengambil benda milik korban untuk menyalurkan ilmunya, seperti jaket sopir yang jadi zombie, dan kardigan wanita penghibur. Wanita ini meminta Jonggu untuk percaya kepadanya. Ini adalah metafora dari ujian keimanan seseorang. Bisakah orang percaya pada sesuatu tanpa harus melihat? Sebuah representasi kepercayaan manusia terhadap adanya Tuhan. Jika kita perhatikan lebih detail, jimat dari wanita ini juga dapat kita jumpai di awal-awal film saat Jonggu mendatangi kasus pembunuhan pertama. Tanamannya berbentuk tengkorak. Pertarungan antar dukun adalah scene tipuan. Dalam scene tersebut, seolah-olah dukun Il Gwang bertarung melawan kakek Jepang, padahal sebenarnya itu untuk tujuan yang berbeda. Si Il Gwang melakukannya untuk memperkuat santet dalam diri Hyojin, sedangkan ritual kakek Jepang untuk menghidupkan mayat di dalam mobil. Makna dari lemparan batu wanita berpakaian putih adalah referensi dari Injil yang bunyinya "Let he who is without sin cast the first stone", yang artinya kurang lebih, yang boleh melempar batu hanyalah dia yang suci alias nggak punya dosa. Ini menyindir sikap main hakim sendiri, yaitu lempar batu yang dilakukan oleh Jonggu terhadap kakek Jepang, yang semestinya tidak boleh dilakukan. Film ini memiliki tema tentang iman, dibuka dengan ayat Injil yang kemudian dimetaforakan ke dalam film horor, bahwa yang iblis lakukan hanyalah menebar umpan dan menggoda manusia. Dan saat si pendeta muda menemui si kakek Jepang dalam gua, si kakek bilang, "Jika Anda percaya kalau saya adalah iblis, maka saya adalah beneran iblis." Jika diibaratkan keimanan, maka akan menjadi seperti ini.
Jika Anda percaya adanya Tuhan, maka Tuhan itu benar ada. Intinya, iblis atau Tuhan tidak perlu menunjukkan dirinya agar kita percaya pada keberadaannya. Dan pertarungan antara wanita dengan kedua dukun antagonis adalah representasi dari good versus bad, angel versus evil, dan diantaranya ada korban yang innocent seperti anak kecil. The Good mengambil barang bagian atas korban sebagai simbol untuk melindungi mereka, sedangkan The Bad mengambil bagian bawah sebagai simbol untuk merusak mereka. Oke, sekian dulu video kali ini. Komen di bawah ya film apa yang harus kami bahas selanjutnya. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. And thanks for watching.